Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. I appoint him as Minister, Commander of the Army. Dengan dukungan militer dan kekuatan diplomasi, Indonesia berada di atas angin atas tanah Papua. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk maju ke meja perundingan di New York. Hasilnya, PBB akan mendirikan pemerintahan sementara Junta. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Bahwa ada referendum maupun plebisit yang sekaligus dimenangkan oleh kita. Sehingga kita itu menang total, menang fisik dan juga menang politik. Sehingga Irian Barat ini bukan hadiah dari Belanda. Kita merebut dari Belanda. Dan kita kalahkan Belanda. Belanda dengan, ya kalau tidak disebut andai-andainya apalagi, andai-andainya adalah UPM. Saya yang menurunkan bendera UPM di Hollandia. Kegembiraan menyelimuti Indonesia menyambut kembalinya tanah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bung Karno pun mengganti nama Papua menjadi Irian, yang berarti ikut Indonesia anti Nederland. Di dalam kata Irian atau Irian Barat atau Irian Jaya itu sebetulnya di situ ada persoalan sejarah juga, ada persoalan sejarah yang terkait dengan perjuangan gitu. Jadi kalau kita mengatakan Irian itu adalah sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang direbut oleh bangsa ini dan itu berhasil sehingga Irian itu menjadi bagian dari Indonesia. Sangat tersentak dan membuat Bunda sangat prihatin sekali. Ya, betapa kita terkebelakangnya mengenai berkenaan dengan sejarah bangsa negeri ini sehingga bisa terjadi Irian Barat bisa dikembalikan kepada sebutan Papua. Ya, ini yang tidak mendapatkan koreksian, termasuk waktu itu wakil presidennya adalah Megawati. Kenapa tidak mengkoreksi presidennya bahwa nama Irian Barat itu adalah perjuangan yang kebetulan perintah perang dengan Belanda adalah bapaknya Megawati, yaitu Presiden Soekarno. Pada 1 Mei 1963, Junta secara resmi menyerahkan wilayah Papua ke Indonesia. Namun penyerahan wilayah Papua ke Indonesia menimbulkan friksi. Justru karena politik Belanda tidak mau lihat orang Papua dimasukkan ke dalam Indonesia. Mereka jalan ke satu politik di luar bangsa Papua, ketahuan dan kemauan bangsa Papua. Dan mereka mau, kalau bisa bangsa Papua harus berdiri sendiri di luar dengan bangsa-bangsa lain, bergabung dengan bangsa-bangsa lain di Pasifik Selatan. Bangsa-bangsa Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Justru karena itu, mereka meluaskan bangsa Papua juga harus menyiapkan lambang-lambang kebangsaannya. Di antara lain, saya ditunjuk untuk tutung bendera Bintang Kejora. Bendera Kejora itu ditimbang dari 3 pengertian. Warnanya merah, putih, biru. Merah memperlihatkan darah dan kemerdekaan selalu melalui darah dan air mata. Putih mengembarakan residensi provinsi. Papua dibagi atas 11 provinsi. Dan 7 biru itu melambangkan bangsa Papua, suku-suku bangsa Papua. Hidup tersebar di antara 7 provinsi itu. 6 provinsi itu yang
disimbolisirkan oleh 6 baris putih. Biarpun darah ditumpah karena revolusi selalu jalan melalui darah dan air mata, bintang kejora itu bintang harapan. Bintang kejora itu juga bintang pagi. Dia biasa timbul jam 3 siang di sebelah timur. Dan kami bangsa-bangsa Melanesia, Polinesia dan Mikronesia, kami selalu lihat itu bintang dengan mata. Bintang harapan. Sebab itu ditaruh. Biarpun ada kesukaran, biarpun ada kesusahan apa, selama bintang ini tinggal naik, ada harapan bagi kita. Saya nanti di New York baru dengan Presiden Kennedy. Kennedy katakan kepada saya, "Yawe, engkau orang Indonesia, engkau tahu yang engkau orang Indonesia." Saya bilang, "Tuan Presiden, ini terlalu bagus ini untuk tahu." Presiden tanya saya dengan bahasa Inggris, "Do you know, Nicholas, that you are the Indonesian?" Saya bilang, "Mr. President, it is too good to be true. Tell me who did it, why he did it, and when." Terlalu bagus Presiden bunyinya ini, tapi siapa yang lakukan itu? Mengapa dia lakukan itu dan kapan? Lalu Presiden Kennedy bilang sama saya, "Ya, saya bisa ceritakan itu. Pada tanggal 24 Agustus 1828, pemerintah Belanda perintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, ambil itu Pulau Papua dengan satu proklamasi, terangkan itu daerah, masuk daerah dari kerajaan Belanda di seberang lautan, dan masuk sekaligus di dalam sejarah Hindia Belanda, bahwa Pulau Papua itu masuk dalam sejarah Hindia Belanda. Dengan kata lain, negara Hindia Belanda, daerah Hindia Belanda itu diperluas dari Sabang sampai Merauke. Atas dasar itu juga Bapak Soekarno dan Bapak Hatta proklamirkan Republik Indonesia berjalan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini kami orang Papua tidak tahu. Pemerintah Belanda bilang bahwa kamu akan merdeka nanti, jadi kamu mesti dirikan, kamu punya militer sendiri. Tapi itu sama sekali orang Papua tidak tahu itu. Dan didorong dan dipaksa untuk ambil bagian dalam organisasi serupa itu, bentuk militernya sendiri. Dan itu membingungkan sekali. Dan mereka ini, ada beberapa dari fanatik, anak-anak fanatik dalam militer itu. Mereka ini yang dirikan OPM. OPM itu bukan lahir dari keinginan bangsa Papua, tidak, itu lahir dari pikiran beberapa orang saudara Papua. Itu semua orang Papua tidak tahu, seperti saya. OPM itu dibentuk oleh satu golongan kecil yang tadinya mereka dilatih sebagai Papua Vrijwilligers Korps sukarelawan dari bangsa Papua, yang Belanda bentuk untuk orang Papua yang suka, barang siapa yang mau membela tanah airnya dari segi militer, dia boleh ambil bagian dalam pendidikan itu. Jadi mereka ikut. Jadi waktu penyerahan kedaulatan itu sudah diputus di dunia internasional, bahwa Belanda harus serahkan Papua kepada Republik Indonesia. Itu semua orang kaget. Kami orang mereka di Papua Barat semua kaget. Tapi barang sudah dinanti, sudah pasti akan jadi. Tapi orang Papua sama sekali tidak tahu. Dan orang Papua sama sekali tidak mau, itu tidak benar, sebab mereka tidak tahu apa-apa. Papua tidak boleh hilang dari Indonesia, Indonesia tidak boleh hilang dari Papua. Kita mesti perbaiki secepat mungkin, sebab dunia lihat kita.